selamat datang kembali di Zona Cuplikan. Jika di video sebelumnya kita membahas masa muda Pearl yang penuh ambisi dan darah, kali ini kita melompat ke 61 tahun kemudian. Hari ini, kita akan membahas film X, sequel dari Pearl yang dirilis tahun 2022. Di sini, kita akan melihat bagaimana mimpi buruk di peternakan itu berlanjut ketika sekelompok anak muda nekat melakukan syuting film dewasa di kandang sang pembunuh. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan alur cerita seru lainnya. Mari kita masuk ke ceritanya. Cerita berlatar pada tahun 1979, 61 tahun setelah peristiwa pembantaian keluarga yang dilakukan oleh Pearl. Kita dibawa kembali ke rumah peternakan tua di Texas yang kini tampak jauh lebih lapuk dan menyeramkan. Adegan dibuka dengan flash forward, di mana polisi sedang menyelidiki tempat kejadian perkara yang mengerikan di rumah tersebut. Darah berceceran di mana-mana, namun rumah itu kosong. Penemuan sebuah kamera video di lokasi kejadian menjadi satu-satunya petunjuk atas tragedi yang baru saja terjadi. Kita kemudian mundur ke 24 jam sebelumnya. Sebuah mobil van melaju membelah jalanan Texas, membawa sekelompok pemuda dengan ambisi besar. Di dalamnya ada Maxine, seorang gadis muda yang bercita-cita menjadi bintang terkenal. Menariknya, wajah Maxine sangat mirip dengan Pearl saat masih muda. Bersama Maxine, ada pacarnya yang juga produser film bernama Wayne, sepasang aktor bernama Bobby Lynn dan Jackson, serta seorang sutradara idealis bernama RJ yang membawa pacarnya, Lorraine, sebagai asisten suara. Tujuan mereka sederhana namun berisiko. Mereka ingin memproduksi sebuah film dewasa dengan anggaran rendah yang diyakini akan meledak di pasaran seiring dengan tren home video yang sedang naik daun. Untuk lokasi syuting, Wayne telah menyewa sebuah guest house di sebuah peternakan terpencil milik pasangan lansia tanpa memberitahu tujuan asli mereka. Sesampainya di lokasi, mereka disambut oleh Howard, pemilik peternakan yang kini sudah sangat tua renta. Howard menyambut mereka dengan senapan di tangan, menunjukkan ketidaksukaannya pada orang asing. Namun, setelah Wayne menjelaskan bahwa mereka adalah penyewa pondok, Howard mengizinkan mereka masuk dengan peringatan keras, "Jangan ganggu istriku di rumah utama." Saat mereka membongkar barang bawaan, Maxine merasakan ada yang mengawasinya. Dari jendela lantai 2 rumah utama, tirai tersibak sedikit. Di sana, sepasang mata tua menatap tajam ke arah Maxine. Itu adalah Pearl, yang kini telah menjadi wanita tua renta, namun tatapan matanya masih menyiratkan kegilaan yang sama seperti puluhan tahun lalu. Proses syuting pun dimulai di dalam sebuah pondok kayu di belakang rumah. Mereka merekam adegan-adegan panas antara Bobby Lynn dan Jackson. Sementara itu, Maxine yang sedang menunggu gilirannya, memutuskan untuk berjalan-jalan keluar. Langkah kakinya membawanya ke sebuah danau yang tenang di ujung peternakan, danau yang sama tempat Pearl dulu membuang mayat-mayat korbannya. Melihat air yang tenang, Maxine melepas pakaiannya dan berenang. Ia tidak menyadari bahwa di kedalaman air yang keruh, seekor buaya raksasa sedang mengincarnya. Buaya itu berenang mendekat tanpa suara. Beruntung, Maxine segera naik ke dermaga tepat sebelum rahang predator itu menyambarnya. Saat hendak kembali ke pondok, Maxine bertemu dengan Pearl yang sedang duduk di beranda. Interaksi mereka terasa ganjil. Pearl menawari Maxine segelas limun dan mulai bercerita tentang masa mudanya. Pearl meratapi kecantikannya yang hilang dan mimpinya menjadi penari yang tak pernah terwujud. Ia menatap Maxine dengan campuran rasa kagum dan iri, seolah melihat cerminan dirinya sendiri di masa lalu. Pearl bahkan mencoba menyentuh wajah Maxine, namun Maxine yang merasa tidak nyaman segera pamit undur diri. Di sisi lain, Howard pulang dari kota. Saat masuk ke rumah, ia melihat 2 gelas bekas minum dan langsung curiga bahwa Pearl telah berinteraksi dengan para tamu. Howard marah, namun Pearl justru merengek. Hasrat seksual Pearl ternyata belum mati meski usianya sudah senja. Ia meminta Howard untuk memuaskannya agar ia bisa merasa muda kembali. Namun, Howard menolak dengan kasar karena kondisi jantungnya yang lemah, membuat Pearl kecewa dan marah besar. Matahari terbenam, dan syuting berlanjut ke adegan malam hari menggunakan lampu sorot mobil van. Wayne sangat antusias, meyakini film ini akan membuatnya kaya raya. Namun, ketegangan mulai muncul di antara kru. Lorraine, yang awalnya hanya bertugas memegang boom mic, tiba-tiba menyatakan keinginannya untuk ikut berakting dalam adegan panas tersebut. Hal ini membuat RJ, pacarnya, marah besar. RJ merasa dikhianati dan prinsip artistiknya dilanggar. Tidak tahan melihat pacarnya berhubungan intim dengan aktor lain di depan kamera, RJ memutuskan untuk pergi.
Ia menyalakan mobil hendak meninggalkan peternakan sendirian. Namun, di tengah jalan keluar, mobilnya dihadang oleh Pearl. RJ turun untuk meminta Pearl minggir. Pearl yang sedang dalam kondisi emosi tidak stabil akibat penolakan Howard, mulai menggoda RJ. Ia menyentuh RJ, meminta sentuhan fisik. RJ yang jijik, menolak mentah-mentah dan mencoba menjauh. Penolakan RJ memicu trauma masa lalu Pearl. Dalam sekejap, wanita tua itu mengeluarkan pisau dan menikam leher RJ berkali-kali dengan brutal. Pearl kemudian menari di depan lampu sorot mobil, menikmati darah yang mengalir, seolah ia sedang berada di panggung pertunjukan. Sementara itu, Wayne mulai khawatir karena RJ tak kunjung kembali. Ia pergi mencari RJ ke arah rumah utama. Di dalam gudang peternakan, Wayne melihat sosok wanita yang ia kira Maxine. Saat ia mendekat, ternyata itu adalah Pearl. Sebelum Wayne sempat bereaksi, Pearl menyerangnya menggunakan garpu jerami, menusuk matanya hingga tewas seketika. Mayat demi mayat mulai berjatuhan. Jackson pergi mencari Wayne dan RJ. Ia berjalan ke arah rawa-rawa dan menemukan sebuah mobil tenggelam setengah badan. Saat ia memeriksa keadaan, Howard muncul dengan senapan. Howard menuduh Jackson dan teman-temannya telah menggoda istrinya hingga Pearl bertingkah aneh lagi. Tanpa peringatan, Howard menembak dada Jackson dari jarak dekat, menewaskannya di tempat. Lorraine yang panik karena ditinggal sendirian di pondok, mulai mencari teman-temannya. Ia masuk ke rumah utama dan menyusuri lorong-lorong gelap. Di ruang bawah tanah, Lorraine menemukan hal yang mengerikan. Mayat seorang pria tergantung korban tak dikenal yang dibunuh sebelum kedatangan kru film. Lorraine berteriak ketakutan, namun pintu basement terkunci dari luar. Howard dan Pearl telah menjebaknya. Di kamar tidur tamu, Maxine yang kelelahan tertidur. Tanpa ia sadari, Pearl menyelinap masuk ke dalam selimut dan memeluknya dari belakang, mengendus rambutnya, membayangkan dirinya menjadi muda kembali. Maxine terbangun dan menjerit histeris melihat wajah keriput Pearl di sebelahnya. Maxine lari keluar pondok, namun ia disambut oleh Howard yang melepaskan tembakan. Maxine berhasil lolos dan bersembunyi di bawah kolong tempat tidur di pondok. Dari persembunyiannya, Maxine menyaksikan pemandangan mengerikan. Howard dan Pearl menyeret Bobby Lynn keluar. Pearl menuduh Bobby Lynn sebagai wanita pesolek yang mencuri perhatian. Dengan kejam, Pearl mendorong Bobby Lynn ke danau, di mana buaya peliharaan mereka langsung menyambar dan memakan wanita itu hidup-hidup. Sekarang, hanya tersisa Maxine dan Lorraine. Lorraine berhasil mendobrak pintu basement dan lari keluar rumah. Namun, nasib malang menimpanya. Saat berlari di halaman, Howard menembaknya. Meski terluka, Lorraine masih bernapas. Pearl yang melihat itu mengambil kapak dan menghabisi Lorraine dengan sadis, persis seperti cara ia membunuh adik iparnya 60 tahun yang lalu. Pearl dan Howard kembali masuk ke rumah dengan napas terengah-engah. Gairah membunuh itu ternyata membangkitkan gairah lain. Pearl mengajak suaminya berhubungan intim di samping mayat-mayat tersebut. Namun, jantung Howard yang lemah tidak mampu menahan aktivitas fisik yang berat itu. Di tengah momen tersebut, Howard terkena serangan jantung dan tewas seketika, meninggalkan Pearl sendirian lagi. Maxine, yang menyadari ia harus bertindak atau mati, mengambil kunci mobil dari saku mayat Wayne. Ia masuk ke rumah utama untuk mencari kunci cadangan gerbang. Di sana, ia bertemu Pearl yang sedang meratapi kematian Howard sambil memegang senapan. Terjadi konfrontasi terakhir antara dua generasi bintang ini. Pearl menodongkan senapan ke arah Maxine. Ia mengutuk Maxine, mengatakan bahwa Maxine adalah pelacur yang hanya mengejar ketenaran semu. Pearl juga meramalkan bahwa Maxine akan berakhir tua dan sendirian seperti dirinya. Maxine menatap Pearl dengan dingin. Ia berkata, "Aku tidak akan berakhir sepertimu. Aku adalah bintang." Pearl menarik pelatuknya. Klik. Senapan itu kosong. Howard lupa mengisinya kembali. Melihat kesempatan itu, Maxine merebut senapan lain yang tergeletak di dekat mayat Howard. Tanpa ragu, Maxine menembak Pearl. Tubuh renta Pearl terpental ke belakang akibat daya tolak peluru, tulang punggungnya patah, membuatnya lumpuh tak berdaya di beranda rumah. Maxine berjalan keluar dengan tenang, masuk ke mobil van, dan menyalakan mesin. Pearl yang masih hidup merangkak lemah, mengutuk Maxine. Maxine menginjak pedal gas, melindas kepala Pearl hingga hancur, mengakhiri riwayat sang pembunuh legendaris itu untuk selamanya. Film ditutup dengan adegan polisi yang tiba keesokan harinya. Sheriff menemukan kamera video milik RJ dan memutarnya, mengira itu adalah film horor pembunuhan. Namun, layar justru menampilkan adegan film dewasa yang mereka rekam.
Sheriff itu hanya bisa geleng-geleng kepala, sementara Maxine telah jauh pergi, siap mengejar mimpinya di Hollywood, membawa trauma yang akan mengubahnya selamanya. Itulah alur cerita lengkap dari film X. Sebuah penghormatan berdarah bagi film slasher klasik yang menunjukkan bahwa ambisi dan hasrat tidak mengenal usia. Bagaimana menurut kalian? Apakah Maxine lebih kejam daripada Pearl? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Zona Cuplikan. Sampai jumpa di video pembahasan film selanjutnya.